Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan qabul di hadapan tuan pengulu atau tuan qadhi, maka ia pun mengucapkan sighat ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan pengulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaat, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin,
Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya nggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah. Kata istrinya, untuk siapa saya bersolek? Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu. Kata adiknya, percuma saja, suami saya jarang di rumah. Kemana? Di masjid terus. Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul. Lalu baginda Rasul mengatakan, inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, kau memang pandai milih warna. Walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu sih dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang melihatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian. Sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Nah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja. Jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja. Seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri, kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Nah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya. Dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting. Terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu, menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia mendambakan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana. Walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara,
Yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok, sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak 2, bapak lo. Sudah 3 anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak 3, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpeleset, emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh Pak, suami marah sama istri persis korambil gebugin maling. Aduh, gelebuk gak karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata. Lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa. Sedikit keras. Sedikit keras masih nekat. Bentak. Bentak pun tidak bisa juga. Pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga. Pukul. Jangan mukanya.
bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat. Mboknya malu sama tetangga kalau nggak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena. Besok kencengan dikit ngomongnya. Mari kan udah saya bilangin sholat 2 kali, belum mau juga. Oh sholat jadi. Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja. Saya dari kalem sampai bentak udah. Sekarang kamu nggak mau juga sholat, saya mulai nggak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan nggak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak kalau istri diusir, udah pulang ke rumah moyangmu. Kata agama jangan, kita tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Bisa tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya. Walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya ndak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat, melotot keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu. Alangkah lebih baiknya, nah, dengan demikian istri nggak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami ngobrol kata yang gak enak. Bagus lo kayak nangka dikerosorin. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil. Begitu mau berangkat ke undangan, istrinya keluar nanya mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Wah, tugas istri itu nyaris 1 kali 24 jam. Seorang suami bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1 kali 24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik.
Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, "Iza aradta an tuta'a fasal ma yustata." Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Kalau tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya. Karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik. Karena terlalu memanjakan istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang ngerisa, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas. Tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peres keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong cukupi pakaiannya. Betul. Kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang tuh, Mpok Ano, kenapa? Gue gerah banget lihatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan binnya si Meun itu. Si Meun yang gak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuma nggak karung doang dipakai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang.
Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami. Adalah satu perbuatan zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit, baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan makanan yang serba nikmat dan lezat, di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya. Membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan. Paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif. Padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun nggak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya anu. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1 kali 24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, boya ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki loh ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu